Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wahyu Fitrianti, nomor induk mahasiswa 200431619647, offering R, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Mikroekonomi 2. Pada video ini saya akan memaparkan analisis eksternalitas mengenai kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yang terjadi pada tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan terjadi saat musim kemarau tahun 2019 memicu bencana asap di banyak daerah. Karhutla terjadi di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Bahkan pada tahun 2019, hashtag Riau dibakar bukan terbakar ramai beredar di media sosial, bahkan menempati 5 besar topik tren di Twitter. Coba kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus terulang. Peristiwa ini seperti bencana tahunan ya di Indonesia. Kebakaran hutan menjadi momok bagi pemerintah dan juga masyarakat, terlebih di saat musim kemarau. Nah, tahun ini kebakaran hutan kembali terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya berdampak pada pekatnya udara di Kalimantan dan Sumatera, namun kita tahu ya juga banyak satwa yang dilindungi bahkan menjadi korban. Inkonsistensi tata kelola hutan dan lahan kembali jadi sorotan. Kami ajak Anda untuk membahas Hutanku Sayang, Hutanku Malang. Kita buka yang sudah dikurasi oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini dia datanya adalah total areal kebakaran hutan dan lahan. Ini berdasarkan data dari Karhutla Monitoring System atau KLHK, dari KLHK. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahunnya. Kita lihat tahun 2014 sampai dengan 2018 angkanya 44.411 hektar. Kemudian ini di tahun 2015 yang waktu itu sampai dengan Singapura dan juga Malaysia. Sampai sana asapnya dari angkanya ada di 2.611 lebih hektar. Kemudian menurun di tahun 2016 ke 438.000 hektar. Kemudian menurun lagi. Ada upaya pencegahan yang ternyata berhasil sepertinya. Karena berkurang ternyata ada total areal dari seluruh Indonesia 165.000 hektar. Tapi sayangnya di tahun 2018 angkanya naik lagi di 510.000 hektar. Nah, kalau di tahun 2019 sendiri sampai dengan bulan Agustus 2019 ini BNPB juga mencatat dan KLHK juga mencatat ada sedikitnya ada 328.724 hektar lahan dan hutan yang terbakar di Indonesia. Angka ini justru seperti 4 kalinya Jakarta. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luasnya lahan hutan dan lahan gambut yang terbakar di Indonesia ya. Nah, ini meskipun kalau kita lihat data ini nampaknya meskipun Presiden Jokowi sempat mengatakan pencegahan kebakaran adalah hal yang prioritas, adalah hal yang utama, tapi terlihat angkanya gagal ya. Bahkan di bulan Agustus ini sudah hampir mendekati angka dari 564 hektar. Berikutnya, kalau tadi satu Indonesia lah ya totalnya. Kalau ini kita lebih ke Pulau Sumatera dan juga Kalimantan yang menjadi sorotan, yang menjadi apa yang dilihat titik apinya paling banyak begitu di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita lihat ada di Kalimantan Barat, ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan yang paling banyak ternyata adalah Kalimantan Tengah dengan 548 titik api di sana. Bahkan kualitas udaranya sudah berbahaya. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Dari tayangan video tersebut, coba kalian bayangkan betapa luasnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Bahkan setara dengan 4 kali luasnya Jakarta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2019. Saya menggolongkan menjadi 2 faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Yang pertama adalah faktor biofisik lingkungan. 10% daratan di Indonesia itu adalah lahan gambut, di mana banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Jadi jenis lahan di Sumatera dan Kalimantan itu adalah lahan gambut. Lahan gambut ini merupakan lahan basah yang isinya banyak mengandung karbon karena terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Nah, umumnya gambut itu sulit terbakar. Tetapi ketika sudah dikeringkan, gambut sangat mudah terbakar karena kandungan karbon yang tinggi. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah peta persebaran gambut di Provinsi Riau. Pembukaan hutan yang terjadi saat ini menyebabkan lahan gambut menjadi lebih terbuka sehingga lahan gambut sangat rentan terbakar pada saat musim kemarau. Yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Faktor ini bisa dikatakan faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar pemicu kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan disebabkan oleh aktivitas manusia. Pernyataan ini didukung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang menyatakan bahwa 99% kebakaran terjadi karena ulah manusia. Dalam konteks ini, untuk masalah efisiensi biaya, masyarakat dan para pelaku bisnis itu sering melakukan aktivitas pembersihan lahan atau land clearing dengan cara sangat tidak ramah lingkungan. Hal ini ditemukan karena adanya indikator bahwa lahan sawit dan tanaman industri itu tidak ikut terbakar. Nah, polisi juga menetapkan 185 tersangka perorangan dan 4 perusahaan yang menjadi tersangka kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Perhatikan foto di samping. Polisi mengamankan 3 pelaku pembakaran hutan di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku mengaku bahwa ia dibayar 600.000 oleh pengusaha di Batam. Nah, itu tadi faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya adalah akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Yang pertama adalah adanya pencemaran udara berupa kabut beracun sehingga warga rawan terkena infeksi saluran pernapasan. Kualitas udara di Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat ini masuk dalam kondisi tidak sehat, bahkan di Pontianak itu menyentuh level berbahaya. Bahkan hampir 1 juta orang itu menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akibat yang kedua adalah banyaknya pembatalan penerbangan. Pembatalan penerbangan ini diakibatkan oleh tebalnya kabut asap sehingga jarak pandangnya terbatas. Misalnya, maskapai Garuda Indonesia itu membatalkan sedikitnya 12 penerbangan akibat kabut asap. Nah, akibat yang ketiga adalah punahnya flora dan fauna. Beberapa spesies hewan ditemukan mati terbakar, seperti ular, dan bahkan 31 orang hutan itu dinyatakan infeksi pernapasan akut atau ISPA. Yang terakhir adalah negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura itu juga ikut merasakan adanya kabut asap, sehingga warga di Malaysia itu harus menggunakan masker saat tahun 2019 akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya saya akan menganalisis dampak negatif akibat dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2019 dengan perspektif mikroekonomi. Dampak negatif akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan ini termasuk dalam kasus eksternalitas. Jadi apa sih eksternalitas itu? Eksternalitas adalah dampak dari satu pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya yang tidak diperhitungkan oleh mekanisme sistem harga yang normal. Eksternalitas ini menekankan dampak non-pasar atau bisa dikatakan efek aktivitas ekonomi dari satu pihak ke pihak lainnya. Eksternalitas itu dibagi menjadi 2, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, itu termasuk eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif muncul ketika terjadi suatu tindakan seorang individu atau kelompok menimbulkan dampak yang merugikan terhadap orang lain.
Nah, ketika terjadi eksternalitas negatif, harga outputnya itu tidak sesuai dengan biaya sosial tambahan. Agar terjadi efisiensi pasar, nah perusahaan harus memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kompensasi tersebut dapat dibebankan pada biaya produksi. Nah, ketika biaya produksi sudah mengakomodasi biaya eksternal masyarakat, inilah yang disebut sebagai biaya sosial atau social cost. Jadi, biaya sosial itu merupakan biaya produksi input ditambah biaya eksternal. Nah, pada kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, perusahaan kan bertujuan membuka lahan dengan menghemat biaya dan tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan. Karena tindakan tersebut, masyarakat harus menanggung biaya eksternal, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti infeksi paru-paru, pembatalan penerbangan, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita lihat dengan sebuah grafik apabila perusahaan memasukkan biaya eksternal dalam produksinya. Perhatikan grafik di samping saya. Diibaratkan misalnya ini perusahaan sawit. Pada awalnya, perusahaan itu menentukan harga dengan tingkat produksi pada titik H1P1, yaitu perpotongan kurva MPC dan MPB, di mana marginal private cost itu sama dengan marginal private benefit. Jadi perusahaan belum menghitung biaya eksternalnya. Nah, ternyata produksi perusahaan menghasilkan dampak negatif, seperti tadi infeksi paru-paru dan yang lainnya. Maka terdapat marginal external cost atau MEC-nya ini lebih dari 0. Artinya MSC-nya, marginal social cost-nya, itu lebih besar daripada marginal private cost. Inefisiensi pasar yang disebabkan overproduksi barang atau jasa bereksternalitas negatif menyebabkan terjadinya welfare loss. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus menghitung marginal external cost-nya, sehingga menjadi marginal social cost atau MSC sama dengan MPC plus MEC-nya. Jadi ditambah marginal external cost-nya. Akibatnya titik keseimbangan perusahaan sawit tadi bergeser ke perpotongan baru, yaitu perpotongan kurva MSC dan MSP. Sehingga produksi harus dikurangi agar terjadi efisiensi, yaitu pada titik kuantitas dan harga HIE-PE. Nah, itu tadi apabila biaya eksternal dimasukkan dalam biaya produksi perusahaan. Solusi terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2019. Dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan, upaya preventif sangat ditekankan. Nah, jadi solusi yang pertama yaitu penerapan pajak karbon. Pajak karbon ini merupakan turunan dari pajak Pigovian, karena pajak ini membebankan sejumlah biaya atau pungutan pajak kepada mereka yang menggunakan barang dari proses produksi padat karbon atau mengandung bahan karbon. Pajak ini juga dikenakan kepada bisnis yang menghasilkan dampak buruk pada lingkungan. Di sisi lain, penerapan pajak ini juga mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals. Nah, solusi yang kedua adalah regulasi pemerintah. Pemerintah juga telah menetapkan dasar hukum sebagai antisipasi kebakaran melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 619 Ayat 1, yang menjelaskan bahwa pelarangan setiap orang yang membuka lahan dengan cara membakar. Nah, menurut saya pemerintah harus benar-benar melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian, solusi yang terakhir adalah meningkatkan pengelolaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Banyak manfaat yang diperoleh ketika membuka lahan tanpa pembakaran, seperti tidak menimbulkan polusi asap, memperbaiki bahan organik tanah, dan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi. Kesimpulannya, upaya pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran hutan merupakan tanggung jawab dari banyak pihak.
pendekatan kemasyarakatan sangat tepat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dari segala pihak, baik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebagai penutup, hutan sudah dengan baik memberikan oksigen gratis kepada kita. Oleh karenanya, mari kita jaga dan lestarikan hutan kita dengan tidak membakarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.